Pekan Kebudayaan Prancis. Pekan Kebudayaan Prancis. Pekan Kebudayaan Prancis. Belakangan istilah ini sering disebut sebagai jokes di media sosial. Tapi apa sih yang sebenarnya dimaksud dari istilah itu? Bukan soal film-film romantis Prancis berlatar Menara Eiffel. Bukan juga soal budaya kuliner fancy dan mewah. Bukan juga soal Kylian Mbappe, klub PSG, dan prestasi tim nasional sepak bola mereka. Jadi Prancis juga dikenal memiliki sejarah panjang yang meliputi banyak tragedi berdarah. Dari sekian banyak konflik, pertempuran, penggulingan pemimpin negara, pergantian rezim, kerusuhan, dan korban-korban dari berbagai pihak yang berjatuhan. Revolusi Prancis pada abad ke-18 bisa dibilang satu penanda signifikan atau fenomena budaya yang mewariskan reputasi perlawanan, termasuk yang kini direferensikan dalam istilah Pekan Kebudayaan Prancis. Ada beberapa faktor kenapa peristiwa revolusi Prancis abad ke-18 terjadi. Faktor pertama, soal struktur sosial. Sebelum revolusi, masyarakat Prancis terbagi atas 3 golongan. Pertama adalah rohaniawan atau pemuka agama di gereja. Kedua adalah golongan bangsawan di istana. Dan ketiga, golongan rakyat biasa yang mencakup banyak orang mulai dari petani, pekerja, pedagang, dan segala macam profesi. Perbedaan ini dirasa makin merugikan bagi golongan ketiga ketika mereka yang jumlahnya paling besar justru diperlakukan dengan semena-mena. Sewaktu golongan pertama dan kedua menikmati berbagai macam keistimewaan, golongan ketiga yang jadi tulang punggung ekonomi malah dibebani dengan berbagai jenis pajak, dari tanah, garam, pendapatan, hasil panen. Semua dipajakin dan persentasenya cukup mencekik warga biasa. Keputusan yang semacam inilah yang membuat golongan ketika mulai mempertanyakan legitimasi Raja Louis ke-16. Faktor kedua, soal raja yang inkompeten. Sebenarnya Prancis adalah kerajaan kuat yang sangat disegani pada masa itu. Tapi ketika tahta dipegang Raja Louis ke-16, kondisinya mulai berangsur memburuk. Ketika dilantik sang raja mewarisi utang besar yang membengkak. Perekonomian pun memburuk. Pada awalnya, sang raja sebenarnya mencitrakan diri sebagai orang yang mau mendengar keluhan banyak pihak. Dia menghimpun pertemuan Majelis Estates General yang mewakili 3 golongan di lapisan sosial Prancis. Hasilnya saran bahwa golongan ketiga menuntut golongan rohaniawan dan bangsawan ikut membayar pajak. Usulan itu ditolak oleh 2 kelompok elit. Hasilnya, golongan ketiga membentuk forum pertemuan sendiri, yang pada akhirnya berujung penyerbuan ke Bastille. Di titik ini, sang raja belum dihukum gilotin atau hukuman penggal yang terkenal itu. Tapi, legitimasi dan wibawanya sudah runtuh. Faktor ketiga, dampak politik luar negeri. Sebagai kerajaan yang kuat dan disegani, Prancis terlibat aktif dalam urusan luar negeri. Pada masa itu, koloni Inggris di benua Amerika sedang bergejolak. Prancis ikut serta membantu Amerika untuk memperlemah Inggris. Memang, Inggris pada akhirnya kehilangan wilayahnya secara signifikan. Tapi, biaya yang perlu dikeluarkan Prancis sangat menguras isi kas negara. Inilah yang membuat Raja Louis ke-16 mewarisi utang yang menumpuk. Selain itu, ternyata para tentara yang didatangkan ke Amerika setelah selesai membantu kemerdekaan Amerika pulang dengan banyak ide-ide baru, termasuk ide soal demokrasi, kebebasan, hak warga sipil, dan gagasan progresif lainnya. Bisa dibilang keputusan kerajaan Prancis untuk membantu Amerika ujungnya malah menjadi bumerang yang menyerang mereka. Faktor keempat, rakyat biasa itu sendiri. Tidak ada revolusi tanpa keterlibatan rakyat. Pada masa itu, rakyat biasa atau golongan ketiga di masyarakat Prancis sudah sangat geram. Mereka sama-sama ingin perubahan. Petani ingin tidak lagi dibebani berbagai macam kewajiban pajak yang tidak wajar. Pekerja di perkotaan ingin pekerjaan dan hidup yang layak. Para pedagang dan kaum borjuis yang sudah memiliki uang tapi tidak punya akses ke jabatan politik. Sampai kaum radikal yang ingin mengawal revolusi dalam kelompok Jacobin yang siap menghajar segala musuh-musuhnya. Ketika sistem lama berupa monarki absolut berhasil mereka runtuhkan,
Konflik baru kemudian muncul. Masa-masa menegangkan dan penuh krisis inilah yang telah dilewati Prancis. Kekerasan jadi suatu hal yang umum terjadi di jalan-jalan kota Paris. Kerusuhan, pisau gilotin, dan darah yang terus tumpah pada awalnya membawa angin bagi pemerintahan yang adil dan demokratis. Tapi kemudian, konflik dan kudeta membawa Republik Prancis pertama berakhir pada 1804 dengan naiknya Kaisar Napoleon Bonaparte